warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Universitas Asia juga ya. Di sini kita akan mempelajari clause join ya. Clause join yang dimana ini salah satu dari basis data ya. Nah, dari media praktek kita nanti akan ada Oracle Application Express dan juga skema-skema datanya itu nanti skema HR, di mana skema tersebut adalah skema default yang ada dari Oracle Application Express. Nah, ini soal clause join ya. Nah, clause join ini ada apa aja sih sebenarnya? Nah, clause join ini sebenarnya ada banyak, tapi kita akan ngambil 4 aja ya. Ya, ini salah satunya yang mewakili gitu. Yang pertama ada natural join, inner join, outer join, yang dimana outer join ini ada beberapa macam, yaitu ada left outer, right outer, dan juga full outer. Yang terakhir ada cross join. Oke, yang pertama kita coba nih yang tentang natural join. Oke, natural join. Natural join ini didasarkan pada semua kolom di dua tabel yang memiliki nama yang sama dan sama tipe data. Natural join memilih baris dari dua tabel yang memiliki sama nilai di semua kolom yang cocok. Jika kolom dengan nama yang sama memiliki tipe data yang berbeda, maka akan terjadi error. Jadi begitu ya. Ini natural join ini kalau misalnya clause join ini disediakan suatu hierarki, maka natural join ini paling dasar lah gitu ya. Jadi ya yang paling dasar dari natural join itu, dan yang paling sering digunakan juga ya ketika semisal satu tabel ini punya semisal satu tabel ini punya kolom, kemudian kita tapi nggak ada kolom yang kita inginkan, maka kita bisa ngambil dari tabel yang lain. Nah, mempersatukannya itu bagaimana? Mempersatukannya itu menggunakan natural join inilah. Oke. Nah, untuk contoh sintaks perintahnya begini ya. Select, kita ambil field-nya apa aja, kemudian kita ngambil datanya dari mana, dari tabel mana, kemudian natural join ke tabel mana. Jadi gini aja sih ya. Jadi untuk natural join cukup menggunakan klausa natural join begini ya. Ini sudah cukup. Oke, mari kita praktikkan. Oke, jadi ini ya, kita akan mencoba menjual sintaks perintah begini ya, yang dimana ini kita select department ID, department name, location ID, dan juga city from departments to join location-nya. Jadi di sini kita akan mengambil atau menampilkan department ID, department name, location ID, dan juga city dari tabel departments dan juga natural join ke location. Mari kita lihat hasilnya. Oke, di sini ya. Nah, ini hasilnya. Kita dapat departemen ID, departemen name, location, dan ID, dan juga CD. Nah, ini bisa yang disimpulkan sebelumnya ya, natural join-nya. Jadi dia semisal satu tabel ini kayak nggak ada kolom yang kita inginkan, maka kita bisa ngambil dari tabel yang lain seperti ini. Ya. Natural join locations ya, begini. Ya. Ini sebenarnya untuk kalau misalnya kita menggunakan sintaks perintah biasa seperti ini, ya, kita perintah seperti ini. Nah, ini nggak ada. Soalnya city ini sebenarnya ada di locations, bukan ada di departments. Maka dari itu kita kalau misalnya pengen kolom yang memang tidak ada di dalam satu tabel, maka kita bisa menggunakan natural join lah. Jadi begini hasilnya. Oke. Begitu untuk natural join ya. Oke, selanjutnya kita akan ke inner join. Baik ya, inner join ya. Inner join adalah join yang hanya akan menampilkan baris untuk data yang memiliki nilai yang sama atau yang ada pasangannya pada field kunci dengan tabel yang berrelasi. Inner join merupakan jenis join yang paling umum yang dapat digunakan pada semua database. Jenis ini dapat digunakan bila ingin merelasikan dua set data yang ada di tabel. Data relasinya setelah pada perintah on pada join. Jadi di sini inner join ini kalau misalnya dalam hasilnya ini akan menampilkan kayak dua kolom yang sama dalam tabel yang berbeda ya. Tabel A, tabel B. Misal tabel A punya kolom alamat dan juga tabel 2 ini punya kolom alamat. Nah, ini bisa dengan inner join kita menyandingkan dua data tersebut dari tabel yang berbeda. Contohnya begini. Kita perintahnya. Nah, sintaks perintahnya ini sederhananya seperti ini. Kita select, kita ambil field-nya, kemudian from dari tabel mana, kemudian inner join kemana, dan juga yang disandingkan ini tabel kolom apa aja. Nah, ini nanti kita pakai key ya. Ini key-nya itu merujuk ke tabel yang kita inginkan, soalnya kan kolomnya ini sama. Nih, kedua tabel ini punya kolom yang sama, maka nanti direferensikan seperti ini ya. Ada key-nya lah. Nah, ini on ini pokoknya tabel yang disandingkan itu apa aja.
Kurang lebih begitu, mari kita langsung praktekkan. Oke, jadi untuk sintaks perintahnya ya, contoh sintaks perintahnya kita select employee ID, last name, department ID, ada department ID dan location ID. Ya, di mana kita ngambil dari employees, inner join kepada departments, dan juga yang akan disandingkan adalah departemen ID dan juga departemen ID. Nah, ini sebenarnya ada yang dimaksud adalah key ya, seperti ini. Ini key-nya nih, ya. Jadi key-nya ini sebenarnya itu dideklarasikan pada penyebutan tabel seperti ini. Ini penyebutan tabelnya dan di sini key-nya disebutkan bahwa ini adalah E. Nah, inner join departments D. Berarti ini sebenarnya kata kuncinya adalah D. Nah, soalnya kenapa sih kok kita butuh key-nya ini? Soalnya kan dari awal sudah dibilang bahwa ada kolom yang sama gitu. Dalam tabel yang berbeda itu ada kolom yang sama. Maka dari itu kita lebih mereferensikan begini menggunakan key ini. Ketika kita tidak punya key-nya ini, nanti akan memakan error seperti jadi kolom yang dimaksud adalah ambiguous atau tidak jelas ya. Oke, coba untuk errornya nanti kita bahas. Tapi sebelumnya kita coba nih hasilnya bagaimana. Nah, kelihatan kan? Di sini kita ngambil employee ID, last name, department ID juga dan juga location. Nah, di sini ya. Ini kita punya employee ID, last name, ya, department ID dan department ID dan juga location ID. Employees, last name, department ID dan juga location ID itu berada di tabel employees ya. Tetapi kalau misalnya untuk yang dari department cukup dari jadi location ID ya. Oke, sorry. Ya, yang dari tabel employees ada employee ID, last name dan juga department ID. Tapi kalau misalnya soal location dan juga department ID yang sama, itu ada di tabel departments. Nah, ini sebelumnya disebutkan bahwa kalau misalnya kita tidak menggunakan key, itu kita akan menuju ke error ya. Mari kita coba ya sebentar ya. Oke, sebentar ya. Sebenarnya ini error ya. Nah ya, kalau ambiguously defined, jadi tidak jelas. Kok bisa tidak jelas? Secara logika, kita punya kolom yang sama di tabel yang berbeda. Kalau misalnya kita tidak mendefinisikan bahwa ini kolom dari tabel ini dan juga kolom dari tabel ini, maka seperti yang error yang mengatakan ya, bahwa kolomnya itu tidak jelas didefinisikan. Kurang lebih begitu ya. Tapi sebenarnya bisa saja sih. Tinggal dipasang aja sih ini key-nya ya. Ini mudah saja, tinggal pasang key-nya di sini ya. Employees pakai E, department pakai D. Tinggal nanti pakai D dot department ID, D dot ya kolom apa namanya gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk inner join. Saatnya kita langsung ke outer join. Oke, selanjutnya adalah outer join. Nah, outer join ini akan menghasilkan sebuah data dari sebuah tabel dan membatasi data dari tabel lainnya. Terdapat tiga tipe outer join, yaitu left join, right join, dan juga full join. Kegunaan dari outer join ini adalah untuk mencari record-record piatu, artinya record yang ada di sebuah tabel tapi tidak mempunyai pasangan di tabel lain. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa macam-macam outer join ini ada left outer, right outer, dan juga full outer. Nah, ini yang kita akan mendefinisikan semuanya, ya, kita akan menjelaskan semuanya. Kemudian kita langsung ke praktek. Oke, di sini left outer. Nah, left outer ini adalah operasi join yang menampilkan semua isi tabel sisi kiri, walaupun data di pasangan joinnya di sisi kanan nilainya tidak sama ataupun bernilai 0. Ya, sintas perintahnya begini ya, simpel saja. Ya hampir sama dengan inner join, tapi itu dia tinggal kata ganti klausanya saja ya. Ya, itu. Jadi di sini left outer join dalam hasilnya itu pokoknya di kiri ada datanya, di kanan kosong. Gitu. Pasti ada kalau misalnya yang datanya di kiri nggak ada, di kanan kosong itu nggak ada. Itu nggak akan ditampilkan. Itu nanti akan masuk ke outer join yang lainnya. Jadi left outer intinya data di kiri ada, di kanan kosong. Biasanya begitu. Oke, selanjutnya right outer join. Nah, operasi join tipe ini akan menampilkan semua isi tabel sisi kanan, walaupun data di pasangan joinnya yang di sisi kiri nilainya tidak sama ataupun bernilai 0. Sintas perintahnya sama, tapi pakai menggunakan klausa seperti ini kan joinnya. Jadi seperti disebutkan sebelumnya bahwa yang left join itu kirinya itu ada, datanya nggak ada. Nah, sebaliknya dengan right outer join. Right outer join ini data yang di kiri ini nggak ada, tapi data di kanan nggak ada. Jadi kurang lebih begitu ya, right outer join.
Oke, selanjutnya kita langsung ke full outer join ya. Full outer join. Nah, full outer join ini adalah operasi join yang akan menampilkan semua semua isi tabel sisi kanan, walaupun data di pasangan joinnya yang di sisi kiri nilainya tidak sama ataupun bernilai nol. Sebenarnya untuk full outer ini intinya gabungan dari right dan juga left outer ya. Nah, sintas perintahnya seperti ya sama saja. Kita ganti klausanya jadi full outer join ini. Ya. Oke, mari kita langsung mempraktekannya. Oke, di sini kita rows-nya kita akan menampilkan sampai 10.000 tabel ya juga ada ya. Jadi kita akan melihat semua datanya, semua baris-barisnya. Ya, kita penasaran nih. Ini sebenarnya yang kosong tuh yang mana begitu. Jadi kalau misalnya kita membatasi rows-nya atau barisnya itu jadi 10, nanti data yang paling yang enggak ada itu tidak tertampilkan begitu. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oke, di sini ya. Terdapat 107 baris yang dihasilkan. Di sini last name departemen ID dan juga departemen name ya. Kita ngambil last name juga departemen ID dan juga departemen name ya. Last name dan departemen ID dari employees, departemen name ini dari departments. Nah, ini kita akan left outer join ke departemen D ya. Ya, kita left join departemen ID kedua departemen ID ya, yang dari departemen employees dan juga departemen ID dari departments. Kita langsung gabungkan. Jadi nanti akan jadi dari gabungan dari departemen ID ini akan ada yang kosong kan. Nah begini, ini contohnya. Kirinya ada datanya, di kanannya nggak ada. Faktor join bisa kalian secara rinci pelajari, tapi pada intinya untuk hasil yang akan di-generate atau yang dihasilkan itu pasti di kirinya ada datanya, di kanannya itu nggak ada. Biasanya, tapi tergantung juga kepada Anda on-nya ini bagaimana. Nah, lebih gitu ya. On-nya ini bagaimana? Tergantung ya. Nah, mari kita tinggal yang right outer join, kita langsung saja di sini. Nah, right outer join ya. Di sini terdapat 122 baris dikembalikan. Jadi di sini ya kelihatannya. Di sini kiri datanya ini nggak ada, tapi di kanannya datanya ada. Nah, begitu ya. Misal kayak ini ada nama, bisa dibilang kayak ada nama, tapi dia nggak ada nama, tapi dia punya departemen name-nya dia punya. Tapi ini ada departemen name yang tidak punya namanya. Atau memang mungkin bisa dibilang data untuk yang di last name ini tidak sepasang lah, tidak sepasang, banyak yang tidak sepasang dengan ini. Dalam artian ya, atau data departemen name ini nggak punya pasangan seperti last name ini ya. Jadi pada intinya right outer join intinya itu di kirinya nih nggak ada tapi di kanannya ada ya. Hasilnya begitu ya. Dan seperti biasa tergantung dengan apa yang kalian satukan itu atau yang kalian on-kan lah di sini. Kemudian coba yang full outer ya. Oke, full outer ya. Kelihatan di sini ada 123 rows yang dikembalikan. Di sini kelihatan nih. Ini sepertinya ini hasil dari yang right outer ya. Tapi sebenarnya ada juga hasil dari left outer. Nah, ini. Jadi bisa ya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa full outer ini yang kiri ini ada, tapi di kanan nggak ada. Begitu juga yang di kanan ada, tapi kiri nggak ada. Jadi hasil-hasil yang sama-sama yang kayak walaupun di kiri walaupun di kanan itu nggak ada, itu ditampilkan semua. Untuk di full outer ya. Jadi kurang lebih begitu. Seperti bahasa tergantung kalian on-nya bagaimana. Dan juga datanya apa yang akan ditampilkan. Jadi pada intinya pun full outer ini akan outer join ini akan menampilkan data-data yang tidak ada. Karena begitu, mari kita menuju ke join yang terakhir yaitu cross join. Oke, cross join ya. Cross join ini sebuah penggabungan yang meliputi lebih dari satu tabel tanpa syarat apapun. Hasil dari cross join akan menghasilkan produk Cartesian. Cross join kadang-kala disebut juga sebagai Cartesian product. Bila menggunakan cross join, maka hasil dari cross join akan menciptakan hasil yang didasarkan pada semua kemungkinan kombinasi baris dalam kedua set data. Nah, kita menggunakan cross join ini nanti akan menghasilkan banyak data sih sebenarnya, banyak baris ya. Karena nanti kita akan dapatnya itu kombinasi lah, kombinasi dari banyak data. Semisal ada data-data baris data-data dari kolom nama dan juga data-data dari kolom pekerjaan. Nanti ada satu nama dengan pekerjaan yang
yang beda-beda lah gitu. Satu nama doang tapi kerjaannya itu beda-beda. Nah, itu dari produk dari cross join-nya. Dia menciptakan suatu kombinasi. Mari kita coba langsung ya untuk prakteknya. Oke, sebelumnya sih ini cross join ya. Ini sintaks-sintaksnya begini ya. Select biasa, ya kalau misalnya join ya berarti di bawahnya from ya. Ini, nah cross join department atau bisa begini. Ya. Tapi mari kita coba yang cross join biasa seperti ini, yang umum seperti ini. Oke. Nah, jadi 2889 baris dihasilkan. Jadi gini. Oke, jadi kita tidak melihatnya. Untuk satu nama itu punya pekerjaan yang beda-beda. Coba kita langsung kita ascendingkan ya. Nah, lihat nih. Nama Abel, dia mempunyai departemen name yang banyak sekali nih. Ya. Abel inilah bentuk dari cross join. Dia menciptakan satu kombinasi. Ya, satu nama punya pasangan dengan kolom dengan baris pada kolom sebelahnya ya. Dia begini ya. Ataupun kita bisa lihat nih departemen name secara departemennya ya. Oke. Tanpa S ya. Maaf. Oke, di sini. Jadi seperti dibilang sebelumnya, pokoknya untuk cross join ini akan menciptakan kombinasi dari satu baris pada kolom satu, kemudian punya pasangan yang banyak lah dengan baris pada kolom yang di sebelahnya atau di lainnya. Jadi cross join begitu ya. Jadi mari kita langsung menuju ke konklusinya, atau memang per materi ini intinya bagaimana? Ini kita pada intinya adalah clause join ini salah satu macam-macamnya adalah natural join, inner join, outer join, kemudian outer join mempunyai left outer, right outer, dan juga full outer. Terakhir ada cross-nya. Nah, di sini intinya untuk natural join ini adalah join semisal kita gunakan ketika kita pengen pengen menampilkan data atau pengen menampilkan baris dari kolom yang memang sebenarnya nggak ada di satu tabel yang ada gitu. Misal kita employees adanya itu data-data seperti namanya, seperti nama depan, nama belakang, kemudian email dan segala macam. Nah, ini sebenarnya kita pengen nampilkan lokasi mereka di mana atau negara mereka di mana. Sedangkan di dalam tabel employees ini nggak ada tabel negara itu. Maka dari itu kita coba nih ngambil dari tabel yang lain. Maka dari itu kita menggunakan natural join. Itu kalau natural join itu kayak menampilkan kolom yang sebenarnya itu nggak ada di satu tabel tapi ada di tabel yang lain. Itu. Selanjutnya ada inner join. Inner join bagaimana kita mudah mengingatnya bahwa dengan inner join kita bisa menyandingkan dua data yang sama di tabel yang berbeda. Misal ada tabel A, ada tabel B. Tabel A itu ada kolom alamat dan juga tabel B ini ada kolom alamat juga. Nah, ini kita pengen menyandingkan, Pak. Jadi kita kalau misalnya pengen menyandingkan kita pakai inner join. Oke, selanjutnya untuk outer join. Outer join ini pada intinya kita akan menampilkan data yang memang nggak ada gitu. Jadi untuk data yang nggak ada ini ada macam-macamnya. Misal kita pakai left outer. Left outer ini pokoknya kiri ini datanya ada, di kanannya nggak ada. Right outer kanannya ada tapi kirinya nggak ada. Full outer data yang memang walaupun kirinya nggak ada ataupun kanannya nggak ada itu ditampilkan semua. Jadi gitu. Pada intinya outer join ini akan menampilkan data yang tidak ada. Nah, lebih begitu ya. Untuk itu menurut saya, kalau misalnya kalian ingin pengertian yang lebih lanjut lagi, silakan ada di banyak contoh-contohnya di internet. Oke, yang terakhir cross join. Cross join ini cuma bisa diwakilkan dengan satu kata, yaitu kombinasi. Intinya dia akan menciptakan kombinasi baris dari satu kolom dengan kolom yang lain. Dia akan menciptakan banyak sekali baris ya, karena itu bentuknya kombinasi. Ya, misal kalau misalnya kita membayangkan, misal kita ada kolom 1 dengan kolom 2. Nah, kolom 1 ini punya 5 data dan kolom 2 ini punya 5 data. Kombinasinya akan ada berapa? Ada 25. Karena nanti akan dicoba lah
nama satu, nanti untuk kolom yang lain nanti dicoba satu, dipasangkan dua, pasangkan tiga, pasangkan empat, jadi pasangkan semua. Jadi kurang lebih begitu ya. Ya, kemudian ini untuk referensi. Oke, referensinya bisa langsung saja di sini. Dasar terpaku WordPress nanti akan ditampilkan di deskripsi, dan juga ini sebenarnya berbasis pada modul 4 Basic Data UMM untuk angkatan 2020. Untuk referensi ya. Oke, selanjutnya ini kita akan mencoba suatu studi kasus ya. Ini walaupun ini sebenarnya ini bisa diwakilkan dengan satu dengan satu join, tapi ini kita cobalah untuk latihan-latihan lah. Ini semisal kita bagaimana nih menggunakan join nih. Yuk, mari kita praktekkan. Oke, di sini kita ada satu kasus misal ini. Tampilkan nama lengkap, pekerjaan, dan gaji karyawan, di mana gaji karyawan itu di atas 1.200. Nah, ini sebenarnya kalau pertama kita harus ini dihapus dulu ya. Ini biar terasa ya. Coba biasa aja ya. Jadi di sini kita akan mencoba ya. Kita menganalisis terlebih dahulu dari perintahnya. Kita tampilkan nama lengkap. Nama lengkap itu biasanya dari mana? Nama lengkap itu biasanya dari nama belakang, nama depan dan nama belakang yang disatukan ya. Kemudian kita tambahkan pekerjaan dan juga gaji karyawan. Nah, sebenarnya untuk kalau misalnya kita membayangkan yang di sini ya, tampilkan nama lengkap dan juga gaji ya. Nah, sebenarnya untuk pekerjaan, nama lengkap dan juga gaji ini ada dalam satu tabel, yaitu tabel employees. Tetapi untuk pekerjaan ini dia tidak ada di employees, maka kita akan menggunakan natural join kepada tabel yang ada, yang memang menampilkan pekerjaan lah. Ya, itu contohnya adalah yang ada di tabel jobs. Mari kita coba ya. Kita langsung copy paste ini ya. Hasilnya ini sudah saya coba ya. Oke, di sini. Nah, ini select first name, kita satukan dengan spasi dengan last name, dan kemudian kita kasih nama gantinya yang di sininya adalah jadi nama lengkap. Job title itu jadi pekerjaan dan juga salary itu sebagai gaji ya. Nah, ini datanya ada dari employees, tapi kita akan menatural join-kan ke jobs ya. Nah, kemudian kita akan menampilkan gajinya. Gajinya ini di mana gajinya itu di atas 12.000 lah, gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini ya. Nama lengkap kita ada 8 baris yang dikembalikan. Di sini nama lengkap Shelly Higgins dan juga pekerjaan dan juga gajinya. Nah, di sini. Jadi untuk perintah demikian ya, tampilkan nama lengkap, pekerjaan dan gaji karyawan, di mana gaji karyawan itu di atas 12.000 ya sebenarnya. Ini tipe ya. Ini sebenarnya 12.000. Maka hasilnya begini. Ada 8 baris yang dikembalikan. Jadi itu ya pertama ya, kita bagaimana kita mengimplementasikan natural join-nya. Selanjutnya yang nomor 2. Oke, nomor 2, tampilkan nama lengkap, pekerjaan dan tanggal mulai bekerja, di mana karyawan tersebut mulai bekerja pada tahun 2008. Jadi di sini kelihatan ya nama lengkap dia seperti tadi ya, dari employees itu punya last name dan juga first name, kita satuin. Tapi ke pekerjaan ini enggak ada. Tanggal mulai bekerja itu ada di tabel employees juga. Oke, jadi kita bisa kelihatan nih, ini tabel yang kita gunakan apa aja, yaitu tabel employees dan juga tabel jobs. Oke, langsung saja. Oke, nah kita select first name nama pertama ya, first name, dan juga last name kita satukan dengan spasi. Kemudian nama pada hasilnya itu akan menjadi nama. Job title itu nanti namanya sebagai pekerjaan, added itu sebagai tanggal mulai. Nah, kita ambil data-datanya dari employees, kemudian kita menatural join-kan dari ke jobs. Nah, dan juga ini katanya yang penting ada di bekerja di pada 2008 ya. Jadi di sini ya bagi sebenarnya untuk soal hire date dan juga kita merujuk kepada tahunnya, kita bisa menggunakan trik begini. Hire date itu lebih dari sama dengan dari tanggal 1 di sini ya. Kemudian batasnya itu tanggal 31 2008 ya. Jadi kayaknya sebenarnya cukup kayak gini ya. Pokoknya 2008 ya. Bagaimana kita menangkap orang-orang yang memang pada tanggal 2008 pada tahun 2008. Sebenarnya kita tangkapnya begini. Kita tangkap dari mulainya tahun dan juga yang akan berakhirnya tahun. Kurang lebih begini. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oke, di sini ya. Ini tahun 2008 semua ketangkap. Jadi pada perintah sebelumnya, perintah yang begini yang menghasilkan
sintaks perintah begini. Sebenarnya ini trik yang paling agak susah itu adalah bagaimana menampilkan tahunnya. Sebenarnya ada fungsinya seperti year, ada fungsi year, kemudian kita masukin year ini dimaksud apa. Sebenarnya dalam SQL comments itu tidak bisa, tidak digunakan ya. Kalau misalnya kita coba ya, nah itu sebenarnya sintaks itu contohnya begini. Ini ada di Stack Overflow ya. Di sini year dari hire date itu sama dengan 2008. Nah, year invalid identifier dia nggak ada. Dia nggak ada. Maaf. Oke, gini ya. Invalid satu. Oke, sebentar ya. Nah, begini ya. Jadi dia di sini warna hasilnya ya begini ya. Oke, 11 dan segala macam ya. HRD segala macam. Oke. Jadi dia kita ini seperti perintahnya ya. Dia akan menampilkan nama lengkap pekerjaan dan tanggal mulai bekerja di mana karyawan tersebut mulai bekerja pada 2008. Selanjutnya nomor 3 ya, tampilkan nama karyawan, departemen bekerja, tempat bekerjanya dan negara asal. Di mana negara asal karyawan tersebut ada di Kanada. Gitu. Jadi kita lihat bahwa ada nama karyawan. Nama karyawan ini bisa kita menggunakan first name dan juga last name ya, nama lengkap lah intinya ya. Departemen yang bekerja ini bisa kita gunakan menggunakan departemen ya. Kita langsung merujuk ke departemen yang sana. Untuk negara asalnya sebenarnya ada di tabel country name. Bukan, tabel countries ya. Jadi mari kita coba ya langsung ya. Oke, langsung kita coba ya. Jadi kita akan mengambil first name juga last name, kita gabungkan dengan spasi dan juga namanya adalah nama. Department name ini ada dengan nama gantinya adalah department, country name-nya ini nama gantinya adalah negara. Kita ngambil dari tabel employees dan juga natural join kepada departments dan juga country. Nah, ini kita natural join-nya ke dua tabel ya. Sebenarnya kita kalau misalnya kita beranggapan bahwa ini sebenarnya bisa aja pakai R, sebenarnya tidak. Nah, tidak. Sebenarnya kalau misalnya untuk dua natural join ini cukup pakai koma. Ya. Nah, hasilnya kemudian ini udah kita definisikan bahwa di mana country name-nya adalah Kanada. Jadi begini ya, kalau hasilnya dikembalikan 32 baris sini. Ya, hasil begini. Selanjutnya kita akan ambil ke yang selanjutnya ya. Oke, di sini tampilkan nama sebentar. Oke, di sini ya. Tampilkan nama depan karyawan, alamat email, departemen tempatnya bekerja dan pekerjaan, di mana pekerjaannya sebagai programmer. Nah, jadi di sini kita mari melihat ya. Di sini nama depan karyawan ada di employees, alamat email ada di employees juga, departemen tempatnya bekerja dan pekerjaan itu ada departementsnya. Ya, departemen dan juga job. Ya, oke, langsung saja kita ke sintaksnya. Oke, di sini ya. First name ini ditampilkan sebagai nama, email dan juga department name. Nah, job title ini didefinisikan sebagai pekerjaan dari tabel employees dan juga natural join nanti ke kedua tabel ya, department dan juga jobs. Nah, kemudian kita seperti yang disebutkan di perintahnya sebelumnya bahwa yang dicari adalah job title-nya yang programmer. Hasilnya begini. Ya. Ada 32 baris yang dikembalikan di sini. Ditampilkanlah nama, email ya, namanya ini menuju kepada nama depan ya, emailnya. Kemudian departemen name-nya begini, dan pekerjaannya begini. Ya. Jadi begitu. Selanjutnya yang kelima. Tampilkan email karyawan, negara dan juga region di mana karyawan tersebut bekerja pada departemen ID yang departemen ID-nya 100. Jadi kita ngambil jadi di sini kita lihat email karyawan ini bisa didapat dari tabel employees. Negara dan region ini sebenarnya ada di countries dan juga region ya. Ya. Kemudian di mana karyawan tersebut bekerja itu pada departemen ID 100. Nah, ini ada di departemen juga sebenarnya sih. Tapi sebenarnya di employees itu ada juga. Mari kita coba langsung ke sintaksnya. Oke, di sini kita ngambil email, country name, nama gantinya negara, kemudian region name jadi sebagai regional dari employees, dari tabel employees, dan juga kita akan natural join ke countries dan juga regions, yang dimana departemen ID-nya itu sama dengan 100.
Oke, lanjut. Oke, di gini ya. Ada banyak juga ya. Oke, di sini ada 600 baris yang ditampilkan. Kelihatan semua ya. Ya. Jadi ini sebenarnya departemen ID-nya 100 semua. Kalau misalnya kalian tidak percaya, coba kita langsung begini. Oke, langsung saja. 100 semua ini. Jadi datanya langsung disambingkan ya. Gini. Wilayah sana Afrika segala macam. Disandingkan langsung dulu regionalnya. Ini errornya nih Singapura masih Eropa sih. Nah, ini tapi kita sudah melakukan apa yang memang disuruh ya, yaitu menampilkan email karyawan negara dan juga region di mana karyawan tersebut bekerja pada dua departemen ID yang 100. Jadi kurang lebih begitu ya. Itu kita sudah menjelaskan materinya dan juga bagaimana kita melakukan studi kasusnya. Jadi kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.